Halo, selamat ketemu lagi GPIbers untuk Talking Point kali ini masih bersama dengan saya Argo, juga Arthur Thyssen, dan ada Philip Sena di sini ya. Dan pagi ini kita akan bicara hal yang lebih mendarat bagi kehidupan berbangsa. Soalnya kita sudah memasuki tahun-tahun politik. Apa-apa aja yang sudah dipersiapkan sama GPIB ya, tapi kita harus lebih tahu daripada dari omongan saya, mendingan langsung dari sumbernya aja. GPIbers, di sini sudah ada Ketua 2 Majelis Sinode GPIB, ada Pak Pendeta Manuel E. Raintung. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi, salam sehat ya. Pak Pendeta sehat terus, segar terus ya. Dan padahal di tengah persidangan Pak ya, itu seru tapi masih bisa seger gini ya Pak? Ya, sudah harus mempersiapkan diri, sudah harus menguatkan segala sesuatu sehingga siap tampil, siap juga disusahkan ya, karena banyak urusan di persidangan ini. Memang kalau misalnya persidangan ini sendiri, kalau kita mau tahu nih Pak, untuk Germasa khususnya, untuk Germasa itu apa-apa aja sih yang sudah dibicarakan gitu ya, kita mau dengar itu. Tapi sebelumnya mungkin ada nggak Pak yang perlu kita tahu yang sudah dilakukan sama Germasa sebelumnya? Iya, dalam program tahun 2022-2023 Germasa ada 16 kegiatan dan ditambah dengan 1 kegiatan dalam pengembangan program. Kami mengarah kepada dukungan kepada pembangunan ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Pada bulan Juni yang lalu, GPIB termasuk ya yang pertama di antara gereja-gereja yang memberikan dukungan kepada pembangunan IKN. Ya, dan Germasa itu basicnya kan kesaksian. Nah, kesaksian tidak bisa dibatasi. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi panggilan gereja, ketika 14 Maret 2022 Pak Jokowi menyatukan tanah dan air di IKN dan memulai pembangunan IKN, ya kami langsung merespons. Saya kira hampir 3 bulan kemudian kami memberikan dukungan, mendoakan IKN, mendeklarasikan pernyataan bahwa GPIB mendukung pembangunan IKN, dan kita menyatu dengan tanah dan air yang disatukan di sana, sehingga berharap IKN akan terwujud seperti itu. Ya. Tuh GPIbers. Itu yang spesial di tahun 2022-2023. Yang menjadi catatan adalah gereja pertama yang memberi dukungan kepada pemerintah gitu ya. Seperti yang itu. Lainnya apa lagi Pak Pendeta? Ya, kami mencoba untuk memulai di bulan Agustus sebagai bulan Germasa. Memang belum ada penetapan, baru pada persidangan sinode tahunan saat ini yang akan ditetapkan. Tapi di tahun 2022 kami sudah memulai dalam rangkaian peringatan kebangsaan HUT RI, kami menyelenggarakan dialog karya kebangsaan di Jawa Timur. Ini terpusat di Jawa Timur. Kami melakukan dialog kebangsaan, menghadirkan Kiai Said Agil Siraj, mengunjungi pondok pesantren Tebu Ireng, mengunjungi vihara Mojopahit, ya, dan bersama-sama dengan Ibu Gubernur Khofifah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Jawa Timur, kami mengadakan perjumpaan silaturahmi dengan beliau sebagai tanda mendukung Jawa Timur sebagai barometer di Indonesia untuk memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, seperti itu. Itu yang besar-besar Pak ya. Ya. Dan kami sudah memulai kegiatan pelatihan bina damai, kebinekaan dan bina damai. Pelatihan apa tuh Pak? Itu pelatihan kebinekaan dan bina damai. GPIB memulai untuk bekerja sama dengan ICRS, ini konsorsium lembaga konsorsium UGM
UKDW dan UIN Sunan Kalijaga. Kami belajar di sana selama 1 minggu dan mempersiapkan 30 warga GPIB. Ya, ini ada yang pendeta, ada yang non pendeta juga, untuk terampil dalam menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan di tengah-tengah jemaat ataupun masyarakat sekitar. Oh, ada pelatihan untuk terampil menangani masalah-masalah sosial gitu ya. Jadi peserta dibina untuk bagaimana berada di tengah-tengah keragaman agama, keragaman suku, bagaimana menangani konflik, ya, bagaimana juga memanfaatkan kemajuan-kemajuan zaman ini dalam rangka budaya digital, itu seperti itu. Nah, sekarang udah masuk ke PST. Kalau misalnya di PST sendiri, yang PST sekarang nih, Mak, yang paling yang di nomor satu kan tuh dari program-program Germasa untuk tahun 2003-2004 atau? Kami merencanakan untuk tahun ini sebagai tahun dengan fokus Germasa. Kita juga merekomendasikan agar persidangan sinode tahunan 2023 ini menetapkan bulan Agustus sebagai bulan Germasa. Nanti kami akan membuat petunjuk pelaksanaannya. Di samping itu ada 29 kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari 16 kegiatan menuju ke 29 kegiatan. Dan kegiatan ini karena kami bertolak dari tema tahunan, yaitu memberdayakan warga gereja secara intergenerasional, maka kami melibatkan seluruh unsur pelayanan kategorial dan juga mendorong mupel-mupel untuk bisa menjadi pelaksana kegiatan. Jadi kegiatan Germasa ini berada di mupel-mupel. Ya, dan berharap juga jemaat dapat memberikan support dengan melaksanakan kegiatan Germasa di jemaat, dan kami program 2022-2023 telah menerbitkan buku panduan Germasa. Ya, buku panduan Germasa bisa diupload, sudah bisa diupload ya, di aplikasi dalam rangka persidangan. Saya kira juga nanti akan disebarluaskan sehingga jemaat dan mupel tidak perlu lagi ragu-ragu untuk mau menyusun program atau mau merencanakan kegiatan Germasa. Karena seringkali kegiatan Germasa hanya hubungan dengan RT RW, ya, peringatan 17 Agustus, ya seperti itu, bagi-bagi sembako. Harusnya lebih dari itu ya? Oh, jauh lebih dari itu. Germasa itu meliputi relasi antar agama, relasi antar gereja, relasi kita dengan lingkungan hidup, relasi kita dengan masyarakat sekitar. Nah, itu yang perlu dibangun, sehingga kalau seperti membagi sembako, mau vaksinasi atau aksi-aksi sosial itu terlalu karitatif. Jadi kita mau mengembangkan kesaksian-kesaksian yang transformatif. Jadi kalau Pelkes itu diakonia transformatif. Kalau kita lebih mengarah kepada marturia yang transformatif. Ya, marturia yang transformatif itu wujudnya ya kita melakukan aksi-aksi yang menyaksikan siapa GPIB di tengah-tengah gereja-gereja, di tengah-tengah agama-agama, dan bidang 3, bidang Germasa ini juga ada lingkungan hidupnya. Nah, jadi tahun ini tema kita itu mengarah kepada merawat jejaring sosial dan ekologi. Ya, jejaring sosial ini lebih mengarah kepada upaya bagaimana GPIB menyaksikan dirinya begitu setia kawan dengan siapa saja. GPIB bisa hadir di mana saja. GPIB bisa melakukan dengan siapa saja. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya banyak program, tetapi ya kami hanya fokus kepada 29 program tahun 2023-2024. Seperti itu. Oke. Ini udah mulai seru. Tapi memang dari 29 itu yang paling jadi dasarnya itu ya, hubungan ekologis, hubungan antar gereja dengan antar agama gitu ya, jalinan. Jadi program gitu ya. Itu 29 itu terbagi dalam program lintas iman, lintas gereja,
dan lintas masyarakat ya, dan juga lingkungan hidup. Seperti itu. Kan kalau dipilih Agustus itu kenapa Pak? Apa karena 17-an di situ? Ya, kami terdorong, termotivasi bulan Agustus karena bulan Juni itu sudah ditetapkan sebagai bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Sudah sejak 1981 loh. Oke. 1981 GPIB menetapkan bulan Juni sebagai bulan Pelkes. Itu dimulai dari Sriwidari, Lampung. Nah sekarang kita mau dari Medan, kita menetapkan bulan Agustus sebagai bulan Germasa. Nanti kami buat petunjuk pelaksanaannya supaya GPIB buat apa di bulan Germasa itu. Tapi emang kenapa sih Pak kok Agustus? Mungkin karena semangat kebangsaan yang memberikan kesatuan bagi kita. Bulan Agustus ini dalam launching bulan Germasa akan dipusatkan di Singkawang. Ya, di Singkawang. Kami memilih Singkawang karena Singkawang ditetapkan sebagai kota toleransi, kota nomor 1 toleransi di Indonesia menurut Setara Institute ya, lembaga survei Setara Institute. Dan kami akan mengadakan ibadah syukur bersama di Singkawang dan mengharapkan Bapak Menteri Agama akan hadir untuk meresmikan konferensi sinodal Germasa yang diadakan 5 tahun satu kali. Itu dipusatkan di Singkawang. Oke. Nah, Pak Pendeta, ini kan tahun politik ya, mengarah ke 2024 ini. Gimana tuh Pak supaya bisa mengarahkan atau bisa membuat jemaat di tingkat jemaat ini bisa mengerti tentang tahun politik itu sendiri? Kita ada kegiatan pendidikan politik bagi warga gereja. Pada bulan Juli diadakan di Mumpel, Bali, NTB. Ini kerjasama dengan Gereja Protestan Indonesia dalam rangka mengedukasi warga gereja untuk memahami politik di Indonesia dan bagaimana sikap gereja terhadap politik. Itu diadakan di Bali pada bulan Juli. Dan pada bulan September kami merencanakan untuk pembinaan warga gereja ini secara hibrid. Kalau bulan Juli luring di Bali, tapi bulan September itu hibrid, diadakan dipusatkan di Jakarta Selatan untuk mempersiapkan warga gereja dalam rangka pemilu, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Nanti outputnya kami juga akan menyusun surat pengembalaan bagi warga GPIB karena kan bulan Juni atau Agustus itu sudah ada penetapan presiden, mungkin calon presiden ya maksud saya. Kita sudah bisa bertemu. Itu pembinaannya lebih kepada karena kami akan menghadirkan pihak penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, jadi supaya warga GPIB juga bisa lebih mengerti lah proses pemilu di Indonesia. Itu diadakan khusus dan kami adakan hibrid, jadi disebarluaskan di seluruh wilayah GPIB untuk dapat mengikutinya. Pak, kalau ada rumusan dari Majelis Sinode tentang bagaimana jemaat memahami situasi politik itu apa nih Pak rumusannya? Kalau misalnya dari lembaga-lembaga politik yang di tengah masyarakat mungkin kebanyakan juga udah bisa dengar, tapi kalau spesial dari Majelis Sinode itu ya sebenarnya salah satu pijakan dari gereja menyikapi politik di Indonesia, kita berdasarkan dari kitab Yeremia saja, Yeremia 29 itu, bahwa warga umat Allah harus dapat mensejahterakan kota. Kehadiran umat harus dapat mensejahterakan kota. Mensejahterakan kota ini sudah tindakan politis, tapi tindakan politisnya kita lebih kepada politik moral, ya, bukan lebih pada politik praktis. Sehingga mencerahkan warga gereja untuk kalau urusan politik bukan urusan gereja. Nah, kita bukan melakukan politik praktis, tapi
mau memberikan pencerahan dalam rangka hidup bersosial masyarakat untuk bisa mencerahkan dan mensejahterakan umat dalam arti konteks bangsa dan negara. Nah, itu kalau sentuhan langsung ke politik, tapi ada sentuhan yang nggak langsung di politik nih untuk warga gereja nih, kira-kira apa nih Pak Pendeta nih? Misalnya di era digital ini banyak maki-makian di tangan kita gitu Pak Pendeta. Ya, saya kan kemarin dalam ibadah pembukaan itu membawa kita untuk berefleksi ya, bahwa tema tahunan kita dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 itu mau menyatakan bahwa kehidupan kita harus sungguh-sungguh mencerminkan dan mendatangkan kedamaian, ya, mencerminkan dan mendatangkan kedamaian dalam hidup. Jadi ya mau tidak mau implikasinya adalah ya mari kita berkata yang benar, berkata santun, ya, tidak terbawa dengan arus hoax, ya, berita-berita bohong seperti itu. Kita harus menjawab tantangan yang menyesatkan itu dengan perilaku-perilaku yang dapat mendatangkan kedamaian. Seperti itu. Dan berjejaring sosial itu mengedepankan aksi damai. Oke. Itu. Aduh, ngomongin lingkungan hidup lagi Pak Pendeta. Terlalu banyak soalnya kalau di Germasa ini GPIbers, jadi emang seru ini. Nah ini kalau fokus lingkungan yang tadi disinggung ini, persoalannya kan juga ada beberapa wilayah di jemaat itu, beberapa wilayah yang bersinggungan langsung dengan pemerintah, misalnya masalah lahan gitu Pak. Itu kira-kira nih Pak, gimana gereja melihatnya nih? Karena ada juga misalnya ada sengketa lahan, kelompok penduduk harus bersentuhan dengan aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa atau yang lainnya gitu. Ya, jadi kami membicarakan sebenarnya kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Mengapa mengurus izin membangun gedung, ya, atau sekarang namanya persetujuan bangunan gedung, PBG sekarang, bukan IMB lagi. PBG namanya, persetujuan bangunan gedung. Itu masih terasa susah, ya. GPIB ini masih bergumul dengan itu di Banten, di Jawa Barat, termasuk Bekasi, dan juga di DKI Jakarta tinggal 2. Jakarta ini tinggal 2, yaitu di Jakarta Pusat Penil masih pos pelayanannya masih diurus PBG-nya, IMB-nya, dan Jakarta Utara itu menabur kasih. Yang lainnya sudah bersih di wilayah Jakarta, artinya sudah tidak ada singgungan lagi dengan masalah-masalah izin. Kalau menyangkut masalah hukum, sengketa tanah itu atau lahan, itu lain soalnya, ya. Tapi di Indonesia ini kami kemarin dapat masukan di Kalimantan Barat ternyata juga punya kesulitan-kesulitan seperti itu, di Lampung, ya. Ya akhirnya ya kami meluaskan, minta data dulu. Yang ada data sekarang baru di Banten, baru di Bekasi, di Jabar 2, di DKI Jakarta. Nah itu kami prioritaskan. Bukan berarti yang lain tidak, tapi yang lain tidak memberikan masukan seperti itu. Dan berharap relasi dengan pemerintah ini juga dibangun. Ya, saya mengatakan bahwa di Jakarta Timur itu dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun saja kita berhasil mengurus 6 tempat ibadah yang bermasalah dengan IMB. Dan itu sudah selesai. Jakarta Timur tuh bersih semua, tidak ada lagi masalah dengan IMB. Aman udah ya? Ya, itu Karis, Suryakasi, Betania, Penabur, Pelita, ada lagi satu saya tidak ingat. Itu semua sudah selesai. Itu kuncinya apa sih kalau untuk tingkat jemaat itu? Ini yang saya katakan tadi. Kita mulai dengan upaya membangun relasi dengan pemerintah setempat, dengan masyarakat. Dan kadang-kala GPIB itu latah, tunggu mau ada kepentingannya baru berurusan dengan masyarakat.
Padahal relasi itu harus dibangun dari sejak semula. Misalnya saja hubungan dengan RT, RW, lurah, camat, kepolisian setempat itu juga harus dibangun, tidak harus menunggu ada urusan. Harus, makanya saya menghimbau para pendeta itu harus punya relasi dengan lurah. Ada masalah, nggak ada masalah gitu ya. Kalau RT RW kan sudah bagian dari masyarakat. Tapi kalau pejabat seperti lurah dan camat, kita kawanin dong, kita temanin, kita membangun komunikasi dengan mereka. Itu kan pengalaman saya di Jemaat Karis. Ya urusan IMB bukan saya yang urus, lurahnya yang urus. Iya, lurahnya yang urus karena lurahnya kan sudah jadi teman baik. Jadi teman baik dan dia mengetahui gereja ini sudah 27 tahun tidak berhasil mengurus. Nah, apa susahnya? Nah, semua apa-apa semua lurah yang kerjakan. Mungkin harus ada workshop kali ya buat gimana hadir. Ya itu memang usulan dari komisi itu kemarin. Jadi kami melakukan pendampingan kepada jemaat-jemaat yang sementara mengurus, dan itu dilakukan dalam arti mau mengedukasi dan mendampingi mereka untuk bertemu. Kan salah satu persyaratan khusus harus berhubungan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Nah, GPIB ini sepertinya terbatas relasinya dengan FKUB. Nah, jadi harus menjalin hubungannya dengan FKUB. Ya, saya bersyukur udah hampir 14 tahun nih. Saya 2024 besok 14 tahun di FKUB dan sudah selesai. Sudah tiga periode. Udah 3 periode, jadi tidak bisa terus lagi. Nah, kalau misalnya untuk relasi nih Pak Pendeta nih, relasi atau jejaring dengan pihak-pihak di luar GPIB itu kira-kira akan seperti apa nih? Mengingat kita sumber daya insaninya sangat kurang tuh Pak, punya hal yang membangun untuk relasi-relasi itu. Ya itu, saya dalam pembinaan pravikariat kemarin, calon-calon vikaris dan calon-calon pendeta ini didorong untuk membangun relasi di tengah-tengah masyarakat itu. Dan itu harus diusahakan, berelasi dengan pemerintah setempat, dengan tokoh agama setempat, itu harus dibangun, harus dicari, diinisiasi, jangan menunggu. Jadi kalau ada masjid di samping gereja, ya kita cari pengurus masjidnya, imamnya, kita berelasi dengan mereka. Kalau perlu kita berkolaborasi untuk aktivitas kegiatan, saya kira bisa dilakukan. Kali ya. Ya, saya indikatornya ya coba aja di HP-mu punya nomor ustadz dari tempat ibadah yang terdekat nggak, itu, atau nomornya lurah. Jangan-jangan lurahnya udah ganti 2 kali, kita nggak tahu. Itu seperti itu yang terjadi. Jadi berharaplah semua pimpinan jemaat ini, ya di jemaat kan ada ketua 2 yang berelasi dengan pihak-pihak di luar gereja. Ya harusnya juga bersama dengan para pendeta. Jadi bukan hanya oleh ketua 2 kan berganti-ganti juga. 1 periode 2 kali berganti. Ya kalau ada terusannya ya. Tapi saya kira semua jemaat GPIB harus berelasi. Misalnya saja ada 1 jemaat di Jakarta Timur, itu ketua majelis jemaatnya itu menjadi bagian dari Kamtipmas, makanya disebut dengan pendeta Kamtipmas. Oh gitu ya? Ya, sampai dengan usaha-usaha mencegah penyebaran narkoba dilibatkan. Itu relasinya sampai dengan tingkat camat, dan itu memang harus dilakukan. Jadi pihak kecamatan bisa panggil pendeta, bisa cari pendeta. Itu yang terjadi. Pendeta ketua majelis jemaatnya malah diuber dalam arti diminta kerjasamanya. Iya. Seperti itu. Keren juga. Nih Pak Pendeta nih, PST khususnya untuk bidang
dari yang bawa pimpin? Apa yang diharapkan untuk jemaat yang menyaksikan ini? Ya, tahun ini dalam rangka memenuhi program 2023-2024, Germasa ini ada yang diunggulkan dalam lingkungan hidup. Kami bulan Juni nanti dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian akan mendeklarasikan GPIB sebagai gereja ramah lingkungan. Artinya GPIB sudah harus berani stop menggunakan plastik. Jadi tidak ada lagi minuman kemasan plastik atau plastik-plastik yang digunakan di gedung gereja. Lalu stop tisu, no paper, paperless, itu juga harus dilakukan. Persidangan-persidangan jemaat juga sudah tidak lagi menggunakan paper. Lalu harus ada gerakan penghijauan, pemisahan sampah, dan menjadikan tempat ibadah sebagai kawasan dilarang merokok, no asap rokok, itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan seluruh unsur GPIB semua dapat terlibat di dalamnya, karena ini yang hal KDM, kawasan dilarang merokok, ini berat. Walaupun peraturan daerah sudah menetapkan bahwa salah satu tempat ibadah itu salah satu aturannya tempat ibadah itu sebagai kawasan dilarang merokok. Di sini juga ada di Jemaat Immanuel ini saya lihat ada peraturan daerah dilarang merokok, ditempel begitu, tapi ya nggak diberlakukan. Nah itu seperti itu. Di bulan Juni tanggal 4 kami akan deklarasi GPIB sebagai gereja ramah lingkungan. Nah, bulan Juli GPIB sebagai rumah aman. GPIB sebagai rumah aman. Ya, jadi kita harus dapat berani menolak perilaku kekerasan atau perilaku ketidakadilan di dalam gereja. Gereja harus memerankan perwujudan kehadiran gereja yang menolak kekerasan, termasuk KDRT itu ya. Terus mencoba untuk berpihak kepada orang-orang yang berkesusahan. Jadi GPIB harus bisa menerima kehadiran orang-orang yang mendapatkan perilaku diskriminatif seperti itu. Itu di bulan Juli di Batam. Itu, dan bulan Agustus itu bulan Germasa. Saya kira itu memang fokus ke situ untuk di tahun 2023-2024. Ya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih untuk berbaginya. Dan GPIBers jangan lupa ya, ada beberapa bulan yang akan menjadi momentum seru untuk kita lakukan dalam hidup bermasyarakat. Argo, juga Arthur Thyssen dan Philip Artasena undur diri. Sampai ketemu di episode lainnya. Salam. Salam.